nama lu bukan Bintang Emon kan? Gue tahu nama lu tuh sebenarnya. Nggak serius. Iya, nama panggung gue Bintang Emon. Nggak, nama asli lu? Gusti Bintang. Bintang. Nah, Gusti Bintang. Kenapa jadi Emon? Ah, Emon yang dulu kan Emon itu konotasinya bencong di iya. boy, ya kan? Sementara gue tuh nggak tahu soal Emon itu karena Mungkin. kan dulu banget kan Om, jangan samain umur kita dong. Iya dong. Iya, benar. Beda dong, nggak ngerti. Om, tapi beneran nggak penting banget ini pertanyaannya. Ya, penting. Serius, ceritanya nggak penting. Karena Om. buat orang-orang umuran gua nama Emon itu konotasinya bencong. Catatan si boy yang namanya Emon dimainkan di Petet pada saat itu dia berlaku sebagai bencong. Dan ketika ada nama Bintang Emon, otak gue ini nempel. orang bencong. Padahal hampir doang. Halo. Kalau dapat Emon dari mana sih? Jadi ini Om, pas SMA itu tuh ada semacam rapat. Kan udah mulai kebaca nggak penting kan, gue udah ngingetin loh, cuma udah terlanjur. Ayo, ada rapat penentuan nama panggilan. Lu nggak percaya lu, beneran gue telat dateng habis dari toilet, kebagian 2 nama, kalau nggak Emon Jaya. Ya kenapa nggak Jaya? Ya di toko bangunan Bintang Jaya. Oh iya, Bintang Jaya. Banyak itu toko bangunan, ya udah lah Bintang Emon gitu. Udah. Tapi lu kenapa namanya cuma Emon doang? Pada saat itu emang lu nggak tahu Emon tuh nama? nggak tahu konotasi masa lalunya itu, cuma tahu pas udah makin kesini. Lu tau nggak Emon yang bencong itu ya Gi? Ya gimana gue cara menyesuaikannya antara satu diganti atau 2 gue jadi bencong beneran. Iya gitu. benar. Nggak mau gue. Belum ada sih. Ya tapi ini menarik loh. Dia kesini tadi. Itu cewek lo kan? Manajer. Oh. Ya mau yang cewek tuh biasanya berlaku sebagai pengurus keuangan. Biasanya gitu. Bubar kalau manajer cewek jadi manajer biasanya pekerjaan ribet. Bubar ya. Ya nggak apa-apa lah. Udah mulai berasa sih. Udah mulai. Halo. Ayo, gimana tadi? Apaan? Dia tadi sini datang sama ceweknya, dia mengatakan bahwa jalanan udah mulai rame. Iya. Serius bro. Udah mulai rame, ya lu udah ada yang jual duku Om. Dari dulu udah ada yang jual duku. Tukang jual duku kagak peduli sama corona. Tapi kan 2 minggu lalu jualnya kayak ditutup-tutupin, ngumpet gitu. Malu-malu, sekarang udah terang-terangan. Kan ini polisi katanya membubarkan katanya. Ngebubarin tongkrongan, bukan tukang duku. Oh, tukang duku nggak mungkin nongkrong ya? Karena sendiri doang kan. Warteg gimana? Warteg kan nongkrong dong. Duduk sih lebih tepatnya. Dan itu ada penjaranya, udah ditangkap loh. Ya kan? Masa? Kan keluar undang-undangnya penghinaan terhadap presiden, pejabat, terus ngumpul rame-rame. Masih itu di penjara? Ada penjaranya, serius. Ya lu. Ya masa orang mau kenyang dong di penjara ya sih? Ya kagak, tapi kalau pengumpulan seperti itu ada penjaranya. Nih nggak percaya, nih serius. Ya, terus makan beneran nih mana ya? Ya Allah, aneh bener. Gue ini bilang aneh kena pasal nggak? Kagak, kenapa aneh? Kenapa pasal? Iya tadi gue protes pasalnya aneh. Enggak ya? Wah lu kena. Ya, masa gue kena sih? Enggak dong. Ada serius. Ada nih ya. Nih beneran ada. Ada beneran. Aduh. Jadi intinya adalah kalau misalnya penghinaan terhadap presiden. Tapi kalau penghinaan terhadap presiden dari dulu ya kayaknya. Dari dulu sih, cuma mungkin dikencengin sekarang kali Om. Ya karena mungkin banyak yang tapi kalau protes nggak masalah dong. Kalau harusnya protes nggak menghina dong hitungannya kan. Nih Polri terbitkan aturan khusus tangani hoax dan penghinaan presiden terkait corona. Tuh. Dan ini kalau nggak salah ada hukumnya karena masuk ke ITE dan sebagainya. Berarti kita protes corona ke lurah doang bentuknya. Mungkin buat mengisi kan ini napi-napi mau dibebasin gara-gara corona. Isi ulang. Agak ngeri gue mau ikut komen nih kan. Agak ngeri gue. Enggak, kalau mau ngomong gituan sama yang backingannya kuat Om Deddy. Jangan. Loh, kan kalau kita bercandain kita nggak menghina dong. Oh iya nggak dong. Kan nggak menghina, kan memang polisi harus bertindak tegas. Gara-gara kemarin kan banyak yang rame-rame ngumpul, ada yang kawinan, ada yang kawinan dibubarin. Iya, tapi kalau yang ngumpul di penjara, kan di penjara ngumpul juga. Iya dong.
polisinya mungkin belum sampai sono ininya rencananya. Oh jadi lu nggak setuju? Tapi polisi bagus. Lu nggak setuju berarti dengan polisi-polisi? Ya setuju lah. Lu tadi mengatakan Enggak gitu, kan begini kan. Iya, Cok. Itu kan baru apa topik selanjutnya? Jangan polisi dulu. Lu tadi bilang dikumpul di penjara, kumpul juga. Enggak, itu kan inian kita doang kan nih. Kita, lu kali kenapa jadi kita? Lu gak ikutan ngatain polisi lu. Gua kira kita udah sedekat itu om. Kagak, gua baru kenal lu. Kan polisi bubarin nangkep yang berkumpul. Iya. Ini yang ditangkap disimpan mana? Penjara. Di penjara ngumpul nggak? Ngumpul. Ya harusnya jangan simpen penjara. Gitu. Tapi kayaknya belum di penjara kali ya sekarang ya. Maksudnya, harusnya denda ya. Kayak harusnya denda. Harusnya denda. Jadi... Biar kalau kumpul juga nggak apa-apa, yang penting nggak punya duit gitu. Kan nggak betah ngumpul lama-lama kalau nggak punya duit kan. Iya benar. Tapi ya memang nggak tahu kalau ini kayak begini terus orang-orang kayaknya mulai nggak peduli lama-lama ya. Iya, karena nggak jelas juga arahannya mungkin Om Ded. Jadi kemarin kan cuma sampai 2 minggu, temen gue udah ada yang WFH-nya selesai sekarang. Masa sih? Masuk lagi. Masuk kantor lagi? Iya. Lu nggak marah-marahin? Lu kan sih. kemarin bikin video marah-marahin dong. Iya, ya nggak gue marah-marahin, cuma kunci kosan dia gue hilangin. Biar nggak usah masuk kosan. Nggak usah pulang dong. Oh karena lu takut. Jadi dia kerja boleh aja, tapi udah setelah kerja jangan gabung-gabung sama gue lah gitu. jangan gabung-gabung sama lu lagi. Cuma sekarang begitu, banyak yang kalau ada kesalahan apa pada lapor ke gue gitu. Supaya lu bikin video. Padahal apa kesalahan apa? Kayak banyak yang itu. Mohon maaf ini mah, Yeah. bukan di Indonesia. Ada menteri yang pengen ngebebasin napi-napi kayak Di tadi. Indonesia kan? Oh, mirip juga di Indonesia ada berarti. Cuma yang gua omongin yang di luar. Tapi di Indonesia ada kan? Oh ada. Oh gua nggak nyinggung itu mah. Dia tuh nggak tahu nama-nama menteri Indonesia. Siapa? Gua tahu Om Deddy, Allahu Akbar. Gua kalau tahu pertanyaan gini gua alasan gua. Nggak usah kesini lu. Bisa-bisanya. Lu yang mulai duluan tadi, kenapa jadi gua? Ya kan. Lu yang ngomong ada menteri mau bebasin narapidana. Lu yang ngomong. Gua kan? udah belokin ke negara luar loh Om. Gua belokin lu lurusin lagi ke negara sini. luar, bukan Indonesia nih. Ya kan kita semua udah tahu sebenarnya. Oh iya. Cuma Oh iya. diarahin aja. Supaya aman gitu. Iya. Oh iya, ada menteri mau bebasin narapidana. Pada protes pada ini ke gua, mention ke gua, "Bang, ini gimana, Bang? Bikinin dong protes soal ini." Mana berani lu? Iya. Yang itu dibebasin gua dimasukin kan ngeri. Isi ulang kan. Ya Allah. Tapi dibebasin kan tapi presiden mengatakan bahwa udah keputusan napi koruptor tidak jadi dibebasin. Wah, alhamdulillah berarti. Udah nggak jadi bebasin karena Respect. mungkin karena selama ini bukan penjara, kos-kosan jadi Mungkin iya ya, nggak kena kumpul-kumpul gitu ya. Bareng My Telkomsel, terus jalankan kebaikan. Mungkin. Gua dengar lu bikin video itu butuh 4 hari katanya. Iya, sekitar 3 hari 4 hari, dan sebenarnya itu udah berjalan sebelum corona Om. Gue bikin begituan udah beberapa Berarti lu lama. udah tahu bakal corona. Lu gimana sih? Gue pas nonton Regen, gue tuh Regen orang nggak sabaran banget ya, marah mulu, baru ngeh gue ternyata dia emosi gara-gara sama lu begini. Lu bilang lu udah bikin itu sebelum corona. Iya kan. Artinya lu udah tahu bakal corona. Kan ini kontennya kan, ngomongin Iya. konten, gue nggak ada nyinggung corona. Itu yang di rumah itu kan. Iya, tapi tuh Om, lu cepantar sama gue katain deh, serius dong. Enggak, tunggu. Salah gua di mana coba? Lu bilang lu bikin konten itu butuh 4 hari dibikin sebelum corona. Enggak, si kontennya. Konten corona. Konten DPO ini. DPO. Kalau belum ada corona kenapa bisa ada DPO? Ya memang gue bikinnya sebelum ada corona. Kan DPO keluar gara-gara corona. Bukan. Nah mampus, gue tangkap celah lu. Nggak bisa lu salah-salahin logika lagi ya. Kenapa? Enggak, udah diam, gak usah alasan lu. Ini DPO lu bilang keluar gara-gara corona. Enggak. Iya dong. Enggak, gue Gimana? ya. Ini gue ya. Gue DPO bikin sebelum corona. Karena lu tahu mau corona. Enggak ada gitu. Lah kenapa bisa bikinnya DPO? Kan DPO nggak ada urusan sama corona. Ada dong. Nggak ada dong. Dalam orang pantauan. Bukan, kena lagi kuncian kedua lu, mampus lu. DPO itu kalau di gua Dewan Perwakilan Omel-omel. Gara-gara
gue mewakili orang-orang yang pengen ngomel akan sesuatu. Komelin siapa? Sebelum corona nih ada banyak yang orang sholatnya pakaian pendek. Lu gitu. tuh bermasalah sama orang sholat, bermasalah sama corona. Udah ini podcast kali ini 15 menitan udah, ayo udah potong aja. Ke sholat sih, Allah Lu tadi bilang lu Akbar. ngomelin orang sholat. Kan belum selesai, wahai Deddy Corbuzier. Oh iya, oke. Ini kan bajunya pendek. Kenapa dia. dia kayak Regen sih marah-marah mulu? Enggak gitu ya. Ya Allah Akbar. Lu bingung. Enggak, lu jangan mentang-mentang karyawannya nggak mau ngingetin lu. Kagak. Tahu kan siapa yang salah di sini Dia kan? tadi bilang dia marah-marahin orang sholat, bener nggak? Ya kan gue belum selesai Om Deddy. Sampai Enggak, sekarang masih marah-marahin orang sholat. ini yang bajunya pendek ya Allah. Omongan lu soal kebijakan nggak valid semuanya di mata gue. Lu nggak, gue kira lu orang bijak, lu wise man Oh, lu gitu. temennya Regen lu berarti lu. Enggak gitu. Iya, gue temennya Regen. Lu mau nyerang gue bukan temennya Regen kan kebaca lu. Enggak, lu temennya Regen, gua tahu. Iya, emang gue temennya Regen. Oke. Cuma yang salah bukan Regen, emang lu nya aja arahnya. Ya salah bukan Regen. Orang sholat nih ya, kita bicara ya. Aduh, kita kasih spasi dulu Oke, kan. oke. Biar orang kalau mau crop, mau ngefitnah gue gampang nih. Oh, iya, iya, Gue kasih benar. slot emang nih di Oke. YouTube lu nih. Oke. Ya. Jadi orang sholat, Orang sholat bajunya mini. bajunya mini. Bajunya kecilnya model-model Om Deddy lah gitu. Emang kenapa baju kayak gini? Karena pas Gua pernah sholat baju gini nggak apa-apa. Iya, beberapa orang. Kalau lu enggak mungkin, ya mungkin enggak gitu. Beberapa orang pas habis sujud duduk tahiyat bajunya keangkat dong. Terus Setengah dari pantatnya kelihatan. pantatnya kelihatan. Setengah dari pantatnya. Kenapa lu liatin? Ya enggak kan emang ada di arah sujud. Ya masa gua pas duduk tahiyat ngelirik. Aneh bener. Berarti lu nggak kusuk dong. Ya nih tempat sujud gua kan di bawah. Kebetulan, secara kebetulan pantatnya dia juga di bawah. Ah. Kecuali dia sholatnya handstand. Nah, kan di atas nggak Iya, ganggu gua dong. Dia duduk biasa, pantatnya di bawah, kena sama mata gua. Bikin gak khusyuk, begitu maksudnya. Lu marah-marah. Iya, gitu. Kayak kenapa sih? Kalau gue ya, bajunya maaf kecil? nih kalau gue ya. Kalau gue mungkin gue jadi nggak kusuk ketika melihat pantat atau itu belahan pantat kan. Belahan pantat. Kalau gue sholat, mungkin gue akan tidak kusuk. Atau gue ngapain aja, gue akan tidak kusuk ketika gue ngeliat belahan pantat cewek. Tapi yang lu lihat kan cowok kan. Iya, justru Kenapa cowok juga bikin ganggu lu? lu nggak tahu, lu belum pernah nemuin lu ya anak baru lu ya di Islam ya. Hah? Lah, iya sih. Ya kan? Iya bener. Jadi di situ tuh udah pernah ngeliat belum belahan kayak gitu? Udah. Udah. Kan belahan cowok begitu Om, geli banget sih, pori-porinya gede kayak kulit jeruk Bali tuh nggak lu? Tahu nggak? Iya begitu kan, nggak khusyuk Om, serius. Setepan Tapi pedih. emang sering orang kayak begitu. Nggak usah sholat juga sering orang begitu kan. Iya, cuma Orang duduk aja di warteg aja, di restoran aja ada yang gitu. kok. Cuma kalau kayak gitu ya belum terlalu urgent buat gua. Kalau sholat nih kan urusannya ibadah. Tapi kan Ih, mantep banget Oh, iya gua, benar. ngeri banget itu. Makanya lu marah-marah. Ini urusannya dengan ibadah Om. Karena bisa dipotong nih kan, masukin bintang cinta Islam banget gitu. Oh iya betul. Urusannya sama ibadah nggak bisa main-main ini. Iya betul. Ya saya setuju kalau itu. Saya setuju. Mantap, kita cari aman. Luar biasa. Luar Terus biasa. apa lagi? Apaan apa lagi? Iya, pertanyaannya apa lagi? Ya itu DPO tadi. Kenapa? Ya terus kenapa lu bikin masalah corona? Ya karena kebetulan waktu itu ininya lagi rame keresahan tentang corona. Di rumah aja. Lu nggak di rumah aja? Gue di rumah aja. Enggak, lu di rumah gue. Waktu itu gue di rumah aja. Sekarang ya di rumah lu sih, cuma kan nggak kumpul-kumpul kita. Oh iya betul. Kalau kumpul ada social distancing kan. Tapi boleh loh. Lu datang sini tuh boleh. Iya, Boleh, nggak ada masalah. iya kan gue juga nggak Kan ada yang. hashtagnya adalah di rumah aja. Oh iya, ini juga Bukan di rumah sendiri. Betul. Berarti gue ke rumah hantu juga bisa sebenarnya. Boleh, Iya. boleh karena di rumah aja. Benar, walaupun serem cuma di rumah aja. Tapi kan. di rumah, Iya, bukan benar, di rumah sendiri. Kalau hashtagnya di rumah sendiri, mah mampus lu. Nggak bisa Kena kemana-mana pasal kan. lu. Oke, aman berarti. Kalau ini Bagus. di rumah aja. Di rumah aja. Untung ini kita bikinnya emang di rumah ya. Di rumah. Ngeri visioner banget lu. Oh iya, kan gue udah tahu. Udah tahu di itu ya, udah tahu, bagus, makanya bagus, kita bagus. bikinnya di rumah. Ini dengar-dengar katanya lu suka marah-marah di Twitter. Mana? Oh ini. Aduh. Follower nambah udah mulai dapet ginian. Kak, tolong jadi public figure yang baik, ucapannya tolong lebih bagus. 23 sabun detol.
Berisik lu konsol. Konsol apa sih? Konsol. Konsol apa sih? Konsol yang buat Konsol bukan yang buat main. Iya, buat main PS. Kenapa jadi konsol? Berisik lu konsol gitu. Yang ya abis lu kayak konsol ngatur-ngatur pergerakan aja. Tapi itu bawahnya ada yang tulis tuh, Apa? Lulu VS. Heeh. Ini cewek nih. Heeh. Maaf Kak, pantunnya kurang berirama, harusnya kontol bukan konsol tuh. Ini cewek yang ngomong. Astagfirullah, kok dia begitu sih? Gimana sih si cewek? Aneh bener. Orang gua maksudnya konsol. Konsol Aneh, kan aneh, bener. ini kan main Nah game kan. itu tadi ada filosofinya, dia tiba-tiba kata kasar kayak gitu, nggak masuk gua. Astagfirullah. Gimana kan udah public figure, sekarang kita nggak boleh gitu-gitu. Iya, anjing juga kamu ya. Itu siapa itu? Oh saya. Oh iya sih ya. Enggak, maksudnya tolong jadi public figure yang baik, ucapannya tolong lebih bagus. Emang kalau ucapan lu kenapa nggak bagus di mananya? Ya ada beberapa orang yang baru kenal, baru ngeliat gue mungkin terus Di ngerasa. DPO. Iya di DPO, apalagi DPO Corona kemarin kan banyak yang akhirnya nge-follow gue, terus ngeliat gue mungkin nggak cocok dengan kadar kata-kata yang sopan menurut dia gitu. Akhirnya wah kak kurang bagus kata-katanya lah. Kok ngatur Kan lu bukan pejabat yang Nah kata-katanya itu harus dia, iya. diatur dengan baik Nah, dan gue benar. malesnya begitu Om. Ya gue dari dulu kayak gini, terus ada tiba-tiba orang datang, lu ngomongin jangan gini lah, siapa ente gitu kan. Dia yang ngurusin hidup lu ya. Nah lu siapa yang ngurusin hidup orang? Kenapa? Suruh orang nggak boleh kemana-mana. Itu beda lagi. Oh iya, coba jelaskan. Itu Jelaskan. karena kan udah ada pesan dari pemerintah. Terus balik ke konsep judul gue, Dewan Perwakilan Ngomel-ngomel. Gue mewakili, Pemerintah ngomel-ngomel. bukan mewakili teman-teman gue yang ngomel-ngomel kayak ini kenapa sih udah ada perintah larangan keluar masih keluar gitu. Jadi gue hanya Dewan Perwakilan. Tapi pemerintah ngelarang keluar tuh menurut lu bener nggak? Bener sih menurut gue untuk meminimalisir penyebaran virus corona ini. Oke. Bener. Kenapa nggak di lockdown? Enggak, ntar dulu lu kalau nanya-nanya ke kan- menteri nggak apa-apa dah. Kan nanya ke lu kenapa lu kurang pengetahuan tentang itu? Iya itu dia ngeri juga kan. Oh, iya. Lockdown, ntar tahu-taunya gue yang di lockdown sendirian kan. Lu mah masih bikin podcast sama yang lain. Nah gue kan diem aja di rumah jadinya, tahanan rumah gue. Ya kan sekarang udah tahanan rumah di rumah aja. Iya sih, cuma kan GoFood masih nggak boleh nyebut. Boleh. GoFood, Gojek, OVO, Dana, itu boleh sebut aja. Boleh. Grab. Boleh, Grab, boleh. Oke. Kita nggak ada potong-potongan Nggak ada begitu. ya? Iya, enak banget. Kecuali kalau mereka bayar kita jelasin tentang bagusnya itu. Iya, kalau sekarang kan masih bebas gitu hitungan, masih akses keluar rumah. Tapi lu masih kan bisa. kalau pesan makanan dari kayak misalnya dari apapun itu ya, Gojek kayak GoFood kan, itu kan orangnya juga megang plastiknya. Karena tukang Gojek online dan sebagainya itu kan masih di jalan-jalan juga semuanya. Cuma kan yang gua makan bukan plastiknya. Ya tapi kan lu megang, begitu lu megang kena pegang virusnya kena, udah gitu Gua cuci tangan. cuci tangan. Iya. Nah, plastiknya ditaruh mana? Gua buka dulu. Ya, Taruh makanan, cuci tangan lagi. Tunggu. Lu buka, lu taruh di makanan. Iya, gua keluarin makanannya. Heeh. Kan plastik. Kalau yang bikin makanan di restoran pada saat bikin dia bangkis acing gitu gimana? Kan lu nggak tahu. Iya sih, makanya kan plastik. Kenapa nggak lu bikin makanan sendiri di rumah? Nggak bisa masaknya. Banyak deh yang bisa didebatin yang lebih bagus, serius deh. Loh, ini kan demi kesehatan orang banyak, bro. Ya, ini plastik kan. Makanya namanya makanan kan konsepnya ada bungkusnya, pelindung gitu kan. Kayak pelindungnya kita buka, isinya kita makan. Betul nggak? Gado-gado kan pas dari cobeknya Plastik. nggak langsung ditaruh ke Iya, tangan berarti lo ada kan. plastiknya ya? Ada plastiknya. Oh, lu tuh mendukung plastik ya? Kalau gue sih udah bilang gak usah pakai plastik soalnya. Karena kan bahaya buat lingkungan. Iya sih, gua kalau makan gado-gado bawa nampan sendiri gua. Lu jutek ya orangnya. Kesel banget gitu kayaknya. Ditanyain baik-baik. Ditanyainnya baik-baik. Lu ditanyain baik-baik, tampangnya marah-marah mulu. Enggak Lu apa ada, sih? enggak ada. Saudaranya Rigen lu. Enggak ada marah-marah, enggak ada Om. Aneh Iya kan banget. benar, lu pesan makanan ada plastiknya lu buang, lu tau nggak plastik itu bahaya buat lingkungan, makanya sekarang ada no plastik. Betul sih Bang, betul juga ya. Kenapa ya orang-orang pada jualan makanan ya? Kita udah fotosintetis aja gitu ya kan, lah
Apa sih plastik? Aneh bener emang. Jadi lu masa kecilnya gimana dulu, Om Deddy? Kenapa jadi gue masa kecilnya? Gue masa kecilnya nonton catatan si Boy. Oh iya. Ini ngelurusin obrolan aja biar nggak Ya nyerang balik lagi gua mulu. ke itu aja, nggak gue akan nyerang lu, balik ke DPO tadi Ya. yang itu. Gue dengar katanya lu disuruh jadi, katanya ada